Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perangkat jaringan dan internet. Selain perangkat-perangkat yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, komputer juga dapat dilengkapi dengan perangkat-perangkat jaringan dan internet. Perangkat jaringan ini memungkinkan komputer terhubung dengan komputer lain dalam jaringan lokal atau disebut dengan LAN. Sementara itu, perangkat internet digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dan membuat pengguna dapat mengakses internet dari komputer tersebut. Yang pertama ada modem atau modulator-demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, misalnya sinyal listrik atau gelombang radio, dan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, pada komputer yang terhubung dengan internet melalui jaringan telepon sambungan tetap, ketika komputer mengirimkan suatu data ke internet, modem akan mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal listrik, sehingga sinyal tersebut dapat dilewatkan melalui kabel telepon. Nah, ini dahulu telepon rumah sering dijadikan modem untuk sambungan ke internet. Pada saat menerima data dari internet, modem akan mengubah sinyal listrik dari kabel telepon menjadi sinyal digital, sehingga komputer dapat membaca sinyal tersebut. Dengan cara ini, modem membuat dua komputer dapat berkomunikasi satu sama lain melalui kabel telepon dan jaringan internet. Nah, saat ini modem masih sering digunakan dengan bentuk yang lebih sederhana agar bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada jenis-jenis modem. Yang pertama ada jenis modem internal. Ini contohnya. Yang kedua ada jenis modem eksternal. Ini perangkat dari modem eksternal. Selanjutnya ada jenis modem GSM. Nah, ini contohnya modem GSM yang bisa dipakai kartu kuota. Selanjutnya ada jenis modem ADSL. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan koneksi internet yang cepat, penggunaan jaringan telepon telah ditinggalkan dan digantikan dengan menggunakan jaringan serat optik. Pada jaringan tipe ini, modem bekerja dengan cara mengubah sinyal cahaya yang dikirimkan pemancar melalui jaringan serat optik menjadi sinyal digital agar dapat dimengerti oleh komputer. Sebaliknya, ketika komputer ingin mengirimkan suatu data, modem akan mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal cahaya dan dikirimkan melalui jaringan serat optik. Jaringan serat optik ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki kemampuan transfer data yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih jauh. Selanjutnya, yang kedua ada kartu jaringan atau LAN card, Local Area Network. Adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam jaringan lokal. Kartu jaringan ini memungkinkan dua komputer dalam jaringan lokal saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi. Kartu jaringan ini biasanya dilengkapi dengan port untuk konektor RJ45. Nah, konektor yang digunakan bersama-sama dengan kabel UTP. Kabel UTP merupakan kabel yang umum digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan lokal. Oleh karena itu, kebutuhan akan koneksi dalam jaringan, beberapa jenis motherboard saat ini telah dilengkapi dengan kartu jaringan. Demikian juga dengan laptop, notebook, dan netbook keluaran terbaru. Umumnya sudah dilengkapi dengan kartu jaringan. Nah, ini merupakan perangkat kartu jaringan LAN card dengan port untuk konektor RJ45. Nah, ini selanjutnya ada contoh kabel UTP. Nah, ini contoh dari kabel UTP. Lalu ada
RJ45-nya untuk menghubungkan kabel-kabel tersebut. Nah, ketika kalian sekolah ke SMK jurusan TKJ, pasti kalian akan mengenal kabel-kabel ini dan akan membuat kabel jaringan internet. Selanjutnya yang ketiga ada Bluetooth. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata Bluetooth. Pasti kalian sering menggunakan Bluetooth untuk mengirimkan suatu foto, video, dokumen, dan lain-lain. Bluetooth adalah perangkat teknologi komunikasi nirkabel atau tanpa kabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 MHz. Bluetooth dapat berupa card atau USB adapter yang dipasang pada perangkat seperti notebook, netbook, smartphone, dan tablet umumnya sudah dilengkapi dengan teknologi Bluetooth. Beberapa perangkat seperti kamera, audio, printer, speaker, dan headset juga dilengkapi dengan Bluetooth. Nah, pada komputer PC biasanya tidak dilengkapi dengan fitur Bluetooth. Jika kalian ingin menggunakan Bluetooth, komputer PC tersebut harus dilengkapi dengan perangkat tambahan berupa Bluetooth adapter. Teknologi Bluetooth dapat mengirimkan data melalui jaringan tanpa kabel sampai pada jarak jangkauan 100 meter. Teknologi ini umumnya digunakan untuk koneksi perangkat ke perangkat atau disebut dengan peer-to-peer. Misalnya antara dua smartphone, komputer dengan printer, smartphone dengan headset, dan lain sebagainya. Meskipun dapat digunakan untuk membuat jaringan lokal nirkabel, pengguna Bluetooth tidaklah umum. Untuk membangun suatu jaringan LAN, teknologi Wi-Fi lebih umum untuk digunakan. Nah, ini merupakan contoh gambar dari Bluetooth adapter. Selanjutnya yang keempat ada kartu Wi-Fi. Pasti kalian juga sudah tidak asing dengan kata Wi-Fi. Kalian sering menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Kartu Wi-Fi merupakan perangkat elektronik yang berfungsi menangkap sinyal Wi-Fi pada titik hotspot dalam jaringan LAN atau internet. Kartu tersebut dipasang pada komputer atau laptop sehingga memungkinkan komputer atau laptop terhubung dengan jaringan LAN atau internet, serta memungkinkan pengguna mengakses internet. Jumlah pengguna internet yang terus bertambah dan jangkauan jaringan yang semakin luas membuat tempat-tempat yang menyediakan sinyal Wi-Fi untuk akses internet semakin mudah ditemukan. Sinyal Wi-Fi dapat ditemukan di tempat-tempat umum seperti di bandara, pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, kampus, sekolah, hotel, maupun di rumah-rumah kos atau pribadi. Tempat-tempat yang dijangkau oleh sinyal Wi-Fi biasa disebut dengan daerah hotspot. Nah, saat ini kartu Wi-Fi sudah terpasang pada perangkat mobile seperti laptop, notebook, atau netbook, sehingga pengguna tidak perlu lagi membeli dan menambahkan kartu Wi-Fi untuk dapat menangkap gelombang Wi-Fi dari hotspot. Sementara itu, komputer PC umumnya tidak dilengkapi dengan kartu Wi-Fi, sehingga harus dibeli secara terpisah. Kartu Wi-Fi dapat berupa kartu yang dilengkapi antena untuk berkomunikasi dengan titik hotspot kemana kartu tersebut terhubung pada komputer PC. Kartu tersebut dipasang pada slot yang terdapat di motherboard. Selain dalam bentuk kartu Wi-Fi juga dapat berupa USB adapter yang bentuknya mirip dengan USB flash drive, tetapi dilengkapi dengan antena. Jenis ini lebih mudah dipasang karena pemasangannya dapat dilakukan dengan memasukkannya pada USB port yang tersedia. Nah, ini merupakan contoh dari PCI Card Wireless Network Adapter, kartu Wi-Fi, dengan jenis PCI Card Wireless Network Adapter. Yang kedua,
berjenis USB Wireless Network Adapter. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Lalu, ada tugas yang pertama, jelaskan fungsi modem. Yang kedua, jelaskan mengapa jaringan telepon tidak digunakan lagi untuk koneksi internet. Yang ketiga, jelaskan fungsi LAN card, kabel UTP, dan kartu Wi-Fi. Yang keempat, tuliskan perangkat apa saja yang banyak menggunakan Bluetooth. Dan yang kelima, mengapa teknologi Bluetooth banyak digunakan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.